mau masuk nih obrolan rumah Noni mah tidak masuk ke ranah pemerintahan. Iya. Takut. Karena gereja dong. Karena gereja aja. pastinya, ya. Takut diontrol. Apalagi tahun politik Non. Bahaya. Yang pasti 50.000 pertama siapa penemu alat kontrasepsi? Berhubung hari ini Pastor Postinus abis sidang, Katanya mau dihibur. iya mau dihibur. Oke. Dan katanya pengen lagunya yang rada jangar sedikit. Oke, kasih. Boleh kita kasih ya, karena hari ini katanya nyidangnya susah ya. Ya. Jadi udahlah kita hibur dulu Pastor Postinus ya. Lagu ini, Kita nyanyi. lagu ini bukan buat Anda. Betul. Buat Pastor nih. Biar terhibur. Kita pilih yang susah Not. Yang susah. Yang gampang tadi banyak. Buat Betul. Pastor yang susah. Yang susah karena apa? Udah pasti kita berdua salah nyanyinya. Yo. Berdandan menari ikuti alunan lagu. Semua mataku ini hanya tertuju padaku. Tapi tatap matamu seolah inginkan aku. Ingin dekatku, peluk aku dan sentuh cintaku. Tapi tunggulah dulu kau jangan coba merayu. Tunggulah dulu jangan kau dekati aku. Sabar-sabarlah dulu kau jangan marah padaku. Bukan salahku jika banyak yang mau padaku. Noni. Mari semua dansa denganku, degap aku dan hanyutkanku dengan irama yang menggoda, melepaskan hasrat diriku. Hey, mari semua dansa denganku, hanyutkan dan hanyutkanku dengan dirimu. Ya, itulah pokoknya. Enggak, dan Pastor cuman Tapi seneng benar, ya, seneng ya, seneng ini ya. Pastor Postinus ini happy hari ini ya, yang pastinya ya. Karena selain abis nyidang susah dihibur sama kita, hari ini Pastor Postinus ulang tahun nih Mama. Tahun keberapa Pastor? Baru ke 11 tahun. Baru ke 11 tahun. Kalau ulang tahun Imam Ahmad boleh makan dong gitu, boleh gak sih? Boleh aja Boleh. sih. Boleh aja sih. Tadi kan udah makan. Iya, nggak salah. Bisa, Tapi kan, yang mohon. pastinya ini Pastor Postinus 11 tahun menemani Berkarya. kita semua berkarya dengan karya-karyanya yang luar biasa dan sudah hafal berapa kitab? Seperti biasa, kalau ke rumah ini pasti bawaannya banyak no. Nah, ini bukan kitab suci, Bukan. tapi ini kitab kungfu. Iya, ini juga waktu itu nyarinya pergi ke arah barat kan. Yoi. Cuman pengen tahu ini murid keberapa. Dan seperti biasa Bapak Ibu umat, tiap kali ada Pastor Postinus pasti ada sesuatu yang sangat penting yang harus Betul. kita obrolin. Udah gitu juga kan kalau rumah Noni biasa nyanyi lagunya yang relate ya sama topik ya. Ini relate banget. Relate sih, cuman Tapi- aduh, kan ini judul dari lagu Aura Kasih ini ya. Aura Kasih pada zamannya. Ya. Judulnya adalah Mari Bercinta. Hmm. Tapi kalau sama Pastor Postinus harus digamblangkan judulnya Mari Bercinta dengan benar. Oh. Tapi saya masih terngiang-ngiang tadi reaksi Pastor kayaknya. Ayo, ayo Sony, ayo, bisa. Seneng banget, ayo. Aduh, kayaknya kalau kita menderita tuh senang banget Pastor Postinus nih. Pastor apa kabar sih? Kabar baik. Kabar baik. Sony dan Jangan Noni. bosan-bosan ya ke rumah Wah, Noni. nggak bosan, Terima Mbak. kasih. Nggak bosan. Nih Pastor Postinus nih memang Iya. beberapa obrolan kita tuh memang akan jadi sangat mendalam. Betul. Karena memang bahasan bersama Pastor Postinus Jadi ini serius banget. karena ini memang sesuatu yang sifatnya fundamen banyak kan. Betul. Dan seringkali kita nggak bisa hanya berdasarkan opini atau asumsi karena ada sumbernya. Betul. Itu yang banyak kita bahas. Dan kita tuh banyaknya baru tahu loh. Ternyata ini boleh, ini enggak gitu ya. Dan ada aturannya. Betul. Dan hari ini kita akan membahas tentang alat kontrasepsi. Iya. Kita harus membicarakan ini dengan gamblang Pastor. Betul. Karena pertama, manusia tidak pernah lepas dari seksualitas. Betul. Kalau kita masuk ke ranah gereja Katolik, Hmm. seksualitas sesuatu yang dibahas Sakral pula. sakral Ya. dan ada aturannya. Kita tidak bisa seenaknya. Dan kita ngomong dari awal ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ada putra-putrinya yang belum Ya. cukup umur mau nonton tayangan ini, didampingi. Betul, jangan nggak Betul. boleh. Kalau nggak boleh ntar mereka cari tahu sendiri. Betul. Cari Ya. tahu kalau nelponnya Sony sama Nodi rusak. Om Sony tadi ngomong apa? Jangan. Bahaya. Ke Nodi aja. Ya,
Kalau sama saya nanti saya arahin ke Pastor Postinus gitu. Pokoknya silakan didampingi karena Betul. mungkin episode kali ini memang butuh pemahaman Ya. lebih, apalagi untuk putra putrinya. Itu dia. Jadi kita Oke. mau ngobrolin tentang betul yang tadi saya bilang alat kontrasepsi. Kita bakal ngomong. Udah tuh. Pengen lanjutin kalau denger. Soalnya tadinya pengen lagu itu Iya. sebenarnya, cuman udah pernah. Udah ya? Udah ya? Udah. Udah ya. Oke, Pastor Postinus, kita berangkat dari mana nih sebelum masuk ke ranah alat kontrasepsi? Ini sesuatu yang secara ilmu kesehatan, ke dunia kedokteran ini ada. Dan pemerintah pun juga mendukung. Pemerintah mengatur. Kemudian dari sisi spiritualitas, agama pun menjelaskan tentang seksualitas. Nah, kita berangkat dari alat kontrasepsi ini. Siapa yang boleh pertama menggunakannya dulu? Kalau dari ilmu kesehatan kan yang sudah cukup umur, sudah Betul. dewasa. Ini kita belum masuk ke ranah spiritualitas nih, Ya. apalagi masuk ke gereja Katolik, no. Iya, itu simpen dulu buat Betul. akhir. Aturan pemerintah, alat Betul. kontrasepsi bahkan dikomersialkan Ya. dengan tujuan, bukan gamblang ya, Hmm. dengan tujuannya untuk menghindari penyakit, Iya. kemudian untuk menekan angka Kelahiran. karena kelahiran di luar nikah. Ada tujuan yang baik sebenarnya di sana. Nah, tapi kita mau masuk nih, obrolan rumah noni mah tidak masuk ke ranah pemerintahan. Iya. Takut. Takut. Karena gereja dong. Karena gereja aja. pastinya, ya. Takut diontrol. Apalagi tahun politik, no. Bahaya. Yang Bahaya, pasti bahaya. 50.000 pertama siapa penemu alat kontrasepsi? Bentar, googling. Nggak boleh googling. Lagian 50.000-nya juga nggak ada. Nah, Pastor Pastinus gimana nih tentang alat kontrasepsi sebelum boleh atau tidak? secara umum? Secara umum. Alat kontrasepsi itu bagaimana dan apa? Sebenarnya karena saya sebagai Romo, Mhm. apapun kata-kata saya pasti berkaitan dengan jabatan saya sebagai pastor. Ya. Oke. Jadi kalaupun ditanya siapakah yang boleh memakai itu, saya selalu mengatakan sebagai orang Katolik dan saya sebagai pastor mempromosikan apa yang menjadi ajaran gereja. Mhm. Bahwa di dalam ajaran gereja ada pertimbangan-pertimbangan kita. Tentu saja kita tidak menghakimi, Ya. Ya. tetapi kita bijaksana menyampaikan pandangan kita. Mhm. Dan pandangan kita ini juga ada pertimbangan-pertimbangan kesehatan. Jadi tidak hanya pertimbangan ajaran, Mhm. Oke. tidak hanya pertimbangan kitab suci, Mhm. tetapi ada pertimbangan kesehatan. Dan Oke. kira-kira apa yang harus kita sampaikan kepada umat Umat. kita Mhm. yang notabene tidak hanya menyelesaikan sesaat, Mhm. tetapi bisa menyelesaikan atau membantu umat kita untuk jangka yang panjang. Nah, ini Oke. yang harus kita lihat itu. Ya. Maka kalau kita melihat bahwa apapun jenis kontrasepsinya, Mhm. itu kita tidak pernah mengakui itu dan kita tidak mempromosikan, Ya. kita Ya. tidak mendukung juga. Mhm. Karena ini nanti berkaitan dengan ajaran resmi kita. Betul. Itu ya itu. Hmm. Dan ada dalam kitab suci juga. Nah, ini kan dagingnya langsung Ya, gitu ya. Jadi Tapi itu. Son, ternyata orang-orang tuh banyak terjebak. Ya. Alat kontrasepsi yang terlintas di kepala kita pertama Hmm. kali adalah kondom. Kondom. Tapi ternyata alat kontrasepsi tidak hanya kondom. Tidak hanya kondom. Hmm. Banyak sekali jenisnya, sebutkan. Oh, sekarang jurusnya main tembak ya? Iya. Jelly. Jelly. Hah? Jelly. Sebentar, yang jawab pastor. Ya. Jelly itu kan Ya. Angelina kan? Ya. Bukan dong, Angelina Jolie. Iud. Apa? IUD. IUD. Ya. Oke, Ya, iud itu. jelly. Heeh. Jenisnya banyak nih. Pil. Spiral. Spiral. Ya, itu bisa di googling lah. Nah, Karena kita punya alatnya. Ya. Dari mana? Pastor, kalau gitu sebelum kita masuk kepada akhirnya, tadi Pastor sudah membuat batasan besar dulu. betul. Ajaran gereja mengatakan tidak. Hmm. Ajarannya yang mana sih Pastor yang untuk umat harus tahu bahwa Hmm. sebenarnya fundamennya adalah Hmm. gereja tidak memperkenankan ini. Hmm. Ajaran utamanya dari kitab suci dan dari kanonik mana nih? Mm. Kalau misalnya kita mau melihat kitab suci dulu ya. Mhm, mhm. Di dalam kitab suci itu, di dalam perjanjian lama itu sudah ada sebenarnya larangan kontrasepsi. Tapi pada waktu itu kontrasepsinya kan tidak secanggih yang sekarang. Betul. Kalau dulu itu istilahnya coitus interruptus. Coitus interruptus. Ya, Memutus. coitus itu bersenggama, Ya. interruptus itu memutus. Jadi memutus persenggama. Persenggamaan. Nah, itu ada di dalam kitab Kejadian kan? Bab 38.
Waduh, Son. Pasti Buka Sony langsung. Buka, pasti, Son. pasti Sony kan itu kan. Iya iya. Wah, pasti Sony. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Maksudnya gimana Sony? Bukan Coitus pelaku. interruptus. Saya belum ada di zaman kejadian. Belum lahir. Coba bener nggak Son? Bahasa Son. Ya. Kejadian 38. Ini tentang Yehuda dan Tamar ya. Wah, ini Ya. panjang sih. Ada ayat tertentu mungkin Pastor? Sebenarnya 1 Nat- sampai 10. Oke. Tapi di situ dikatakan kurang lebih Mhm. pada waktu itu kan ada yang suami istri Onan dan Tamar. Ya. Di situ ketika Onan dan Tamar itu bersetubuh, Mhm. tetapi Onan itu berpikir, jangan, saya nggak mau punya keturunan dengan dia. Maka Oke. dia ketika dia bersetubuh dengan Tamar, Mhm. Tamar. lalu ketika mau ejakulasi, dia cabut lalu dia buang spermanya di luar. Nah, ini yang disebut dengan kontrasepsi pada zaman itu. Jadi coitus Oh. interruptus. Bukan alat tapi tindakannya. Tindakannya Oh, gitu ya. Jadi oke. kontrasepsi itu bukan hanya alat tetapi Hmm. juga tindakan. Hmm. Mhm. Itu ya. Lalu kalau kita melihat lagi. Nah, ini bisa juga nanti dibaca ya. Mhm. Ulangan 23 ayat 1. Buka Son. Ternyata banyak Nut. Itu apa namanya itu cikal bakal nanti penolakan gereja pada vasektomi atau tubektomi misalnya. Oh. Karena di situ kan dikatakan apa? So, Orang yang tidak boleh masuk jemaah Tuhan. Ini Ya. judul natsnya itu. judulnya nasnya itu apa? Orang yang apa namanya itu menghancurkan buah pelirnya. Ya, atau yang Dan terpotong kemaluannya. terpotong jangan kemaluan- masuk jemaah Tuhan. Ya, itu. Wow. Jadi itu sebenarnya di dalam kitab suci pun sudah ada. Hmm. Makanya vasektomi itu kan termasuk alat kontrasepsi. Mhm. Mhm. Sama tubektomi. Kalau vasektomi kan untuk laki-laki, jadi Hmm. dipotong atau ditutup Ya. supaya tidak mengalir spermanya. Kalau tubektomi itu kan untuk perempuan, juga sama dipotong atau ditutup. Itu Ibaratnya kalau bahasa kerennya mungkin disteril begitu atau beda lagi? disterilkan, Iya, Bisa disterilkan. ya, Oke. Tapi kalau steril alami Mhm. kan tidak masalah bagi kita. Iya, Jadi kalau mandul sejak sononya gitu ya, mandulan, oke. nggak apa-apa. Ini Tapi dengan sengaja. dia sengaja Dimandulkan. dimandulkan, itu nggak boleh. Oke. Nah, itu ajaran kita, ajaran di dalam kitab Kitab suci. suci. Ya. Lalu kalau kita melihat ajaran resmi gereja, kan ada magisterium. Jadi ajaran resmi gereja yang disampaikan oleh paus atau oleh otoritas gereja tertinggi, Vatikan misalnya. Mhm. Misalnya kita melihat di dalam Humanae Vitae. Misalnya tahun 68 loh itu. 68. Kebetulan lagi nge-MC di Olimpiade. pada waktu itu ya. Iya. Piala dunia lah. Enggak Olimpiadanya 94 tapi. Jadi sebenarnya itu nggak boleh gitu ya. Jadi Hmm. jelas sekali dikatakan di sana mengapa alat-alat kontrasepsi itu ditolak oleh gereja, karena persis bertentangan dengan tujuan perkawinan, kelahiran anak. Oh, Kan prokreasi. prokreasi itu Prokreasi. harusnya kan persetubuhan itu terarah pada prokreasi Iya. pada kelahiran anak. Hmm. Jadi nggak boleh Putus. hambat diputus. Nah, itu makanya kontrasepsi itu ditolak. Hmm. Dan ada dokumen gereja yang lain. Kalau kita melihat misalnya Katekismus Gereja Katolik, Hmm. itu kalau nomornya ya, ini salah satu contoh saja. Ya. Nomor nanti bisa dibaca juga oleh umat Mhm. kita. 2399. Hmm. Sangat jelas di sana dikatakan bahwa kontrasepsi itu bertentangan dengan ajaran gereja Mhm. dan tidak sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam moralitas gereja Katolik gitu ya. Oke. Karena oke. dia menolak kelahiran anak. Iya. Jadi itu Ini- Ini menolak atau menghindarkan ini tipis nih Pastor. bisa menghindar, bisa menolak karena kan Hmm. intensinya kan supaya tidak ada kelahiran. Oke. Kan begitu. Oke. Jadi apa namanya itu artinya dia bersetubuh Iya. tapi tidak mengarahkan pada kelahiran. Kelahiran itu tadi. Padahal di dalam ajaran gereja Katolik, setiap kali melakukan persetubuhan di Mhm. antara suami dan istri harusnya dong terbuka pada kelahiran. Ya. Jadi aktus konjugalis itu, aktus suami dan istri itu, persetubuhan itu Mhm. harus diarahkan pada prokreasi. Maka Hmm. tindakan memutus Maka tidak akan Tindakan itu memutus adalah ya, tidak tepat karena Tidak tepat. bertentangan dengan aturan dasarnya. ya itu. Ini semoga umat juga bisa Hmm. membawa obrolan ini. Ini Hmm. adalah ranah Hmm. aturan gereja Katolik ya. Hmm. Ya. Elemennya akan banyak nih. Kita Betul. tapi kan secara kesehatan tapinya akan banyak nih. Hmm. Pak. Betul. Tapinya itu bisa datang dari Ya. semua Ini gue yakin sisi. udah ada yang komen nih Son. Iya. Emang kalau anak gue banyak, Pastor mau bayar? Iya, iya, Nah, gitu. Sering banget tuh kan? Tapi kan gini, kami kan berasal dari keluarga yang cukup banyak. Ya. Kami 8 bersaudara loh. Hmm. Dan tidak sekalipun saya lihat papa Hmm. mama saya mengeluh mengenai banyak sekali anak. Iya. Nggak pernah loh itu. Oke. Oh oke. nggak pernah Nggak ngeluh ya? pernah ya, nggak pernah ngeluh. Hmm. Jadi justru mereka berjuang keras itu ya, tetapi sekaligus mensyukuri pemberian Tuhan Mhm. anak-anak ini. Dan, Itu. dan mungkin karena pada dasarnya Hmm. belum semua pasangan memahami makna pernikahan. Salah Ya. satunya adalah prokreasi. Artinya kalau sudah mempunyai pemahaman yang cukup, mungkin akan mengerti. Ya. Kita nggak bilang mengatakan setelah tahu ini yang benar gitu. Ya. Karena untuk sampai di tahap
benar salah, Iya. kita harus mengerti dulu nih aturannya ada tujuan, Ya. Tapi ada latar belakang gitu. tapi Son dan Nodi, Hmm. banyak sekali kok umat kita yang sangat paham ajaran gereja. Ya. Saya Pada tahu, dasarnya yang saya tahu, saya Tapi tahu. tetap dilakukan. Ada beberapa yang ada banyak Eh. yang sungguh-sungguh setia. Ada Oh, loh, oke. ada loh, ada. Hmm. Jadi kita salut lah sama mereka. Walaupun ada juga yang mungkin belum memahami. Nah, dengan katekisme semacam ini mereka barangkali memahami. Nah, itu. Ini Pastor, kalau misalkan berbicara tentang hukum gereja Katolik, pasti ada sanksi dong. Kalau misalkan ternyata dilakukan Melanggar. Iya, melanggar. Saya yakin di sini umat tuh pasti beragam sekali, Pastor. Ada yang memang setia, tapi seperti yang tadi kata Pastor. Tapi juga pasti ada umat yang memang juga mempertanyakan ataupun juga mendebat gitu ya, kebijakan ini karena satu dan lain hal, misalkan ekonomi ataupun juga kedua, ya saya nggak mau banyak anak yang terlantar misalkan. Kalau sudah lahir tapi kita nggak mampu gimana dan lain sebagainya. Nah, kalau kita berbicara bypass dulu nih langsung ke sanksi atau hukuman dari gereja Katolik seperti apa sih, Pastor? Tentang orang yang sudah terlanjur melakukan vasektomi ataupun juga selalu menggunakan alat kontrasepsi dan lain sebagainya. Perlu ngaku dosa atau gimana? Nah, memang di kita itu hukum gereja itu sangat berkembang. Saya ingat hukum gereja yang dikeluarkan 1917 dengan yang dikeluarkan 1983. Justru hukuman itu dikurangi loh. Oke. Mengapa? Karena gereja Katolik mengharapkan umat itu dewasa. Oke. Jadi jangan sampai kita gereja yang suka menghakimi. Maka kan banyak sekali ajaran gereja itu anjuran kan, atau Iya. panggilan, Iya. atau penyadaran kepada umat. Nah, ini kan bagus sekali sebenarnya. Iya. Maka umat kita itu dipandang sebagai umat yang dewasa oleh gereja. Oke. Maka jangan serta-merta kita, kalau tidak ada hukuman, maka saya bebas-bebas saja. Kan tidak. Maka gereja juga selalu meminta dan memfasilitasi. Ada waktu bertobat. Masa Prapaskah misalnya, waktu pertobatan. Hari-hari Jumat, itu juga masa pertobatan. Atau masa Advent juga masa pertobatan. Kalau sudah melakukan kesalahan atau perbuatan dosa, ya silakan mengaku itu menyesalah dan bertobat sungguh-sungguh. Nah itu. Jadi itu gereja kita luar biasa. Menurut saya, ya jangan sampai ada dalam pandangan umat kita itu, kalau saya tidak dihukum, berarti saya boleh. Bebas. Iya. Bebas itu. Tidak begitu cara pandang gereja. Itu. Atau mungkin memang ada beberapa pelanggaran. Katakanlah kalau aturannya jangan membunuh, saklek. Jangan membunuh, jangan mencuri. Ada beberapa aturan yang memang ini tidak akan mungkin diterapkan dalam waktu yang dekat. Mungkin butuh proses. Umat butuh pemahaman lebih, melihat perkembangan zaman juga. Jadi memang aturan ini butuh waktu untuk bisa diterapkan seoptimal mungkin, Pastor. Bisa jadi begitu, butuh waktu karena kan pemahaman, karena umat kita ini kan memiliki juga cara pandang yang berbeda dari mana-mana ya. Betul. Mereka googling itu misalnya lalu dapat pengetahuan itu ya, lalu lupa yang menjadi ajaran gereja. Tapi memang misalnya di dalam gereja kalau melakukan aborsi, maka memang kan akan ada hukuman. Tapi kan hukuman kita itu kan bukan penjara. Hukumannya misalnya ekskomunikasi, dalam arti beberapa haknya yang harusnya dia terima dalam gereja dia tidak terima. Misalnya sebelum Ekaristi komuni kan. Tapi itu pun difasilitasi kalau dia sungguh-sungguh menyesal dan mau bertobat, mengaku dosa, bisa menyambut komuni lagi kan begitu. Apa yang diharapkan oleh gereja? Pertobatan. Maka hukuman bagi kita bukan hukuman seperti yang dibayangkan di luar sana, tapi hukuman itu adalah supaya orang bertobat. Nah itu. Tapi kalau gitu bisa dijadiin kayak semacam kesempatan dong kalau misalkan ada umat yang menilai bahwa karena gereja Katolik ini bermurah hati ya San ya, ibaratnya gitu. Ya udahlah, nanti saya steril dulu aja. Udah gitu ntar saya minta ampun. Nah, justru itu kalau merencanakan dosa itu bisa melawan Roh Kudus loh. Nah, ya kan? Merencanakan dosa kan? Lebih berat lebih loh. berat lagi. Karena dia sudah tahu bahwa itu dosa, dilakukan. Jadi dia melawan suara Roh Kudus yang ada dalam dirinya. Dengan sengaja lagi, dengan sengaja lagi itu. Jadi justru itu nggak boleh harusnya. Itu. Ini banyak pertanyaan nih, Pak. Saya sama Nodi mungkin kita juga mencoba mewakili beberapa umat yang karena sedikit banyak pasti pernah. Betul. Pasti pernah gitu. Kalau gitu Pastor, orang akan mencoba melihat ya permasalahan alat kontrasepsi ini. Menurut saya pribadi ya, kayaknya orang lebih concern masalah kesehatannya daripada spiritualitasnya deh. Kita hidup di lingkungan zaman sekarang nih. Spiritualitas nantilah
toh ini tujuannya kesehatan. Salah satunya itu ya untuk Hmm. populasi, kemudian untuk kenyamanan pasangan ya kita Hmm. belum siap misalkan, Hmm. atau kita pada akhirnya ada yang kebobolan juga nggak Iya, tahu gitu. betul. Malah ada yang kebobolan duluan. Iya, ada gol bunuh diri menit 89 Yoi. Nah, Mas Dur, eh, masalah isu kesehatan, apakah ini juga pasti bersinggungan? Tapi yang berkembang di masyarakat dengan di lingkungan gereja Katolik, ada yang kontradiktif nggak dari hal isu kesehatannya berkaitan dengan alat kontrasepsi yang tidak disetujui oleh gereja Katolik? Nah, misalnya kan yang berkembang, yang sering ditanyakan juga, entah itu ditanyakan kepada para romo, atau ditanyakan kepada para uskup, atau bahkan kepada paus, ya, berkaitan dengan bagaimana tindakan gereja kalau seandainya ada umat atau pasangan suami istri yang kena HIV sama AIDS misalnya kan. Apakah mereka diperbolehkan memakai kondom dong? Karena kan untuk kesehatan Ya, kan bagi pencegahan. supaya ya pencegahan. Nah, justru gereja itu melihat begini loh. Kan mereka kan banyak pasien ini, kan kasihan juga mereka itu. Bisa jadi kita kalau sungguh-sungguh mengerti latar belakang mereka, itu bervariasi loh. Mereka itu ada yang sungguh-sungguh miskin, atau juga ada yang dijerumuskan di dalam prostitusi misalnya sehingga kena yang namanya HIV atau AIDS itu gitu ya. Atau memang karena negaranya miskin misalnya. Lalu tidak ada pilihan lain, menjual diri misalnya. Maka inilah yang perlu diperhatikan sebenarnya oleh gereja. Bagaimana mereka ini didukung, bagaimana mereka ini didampingi, dan bagaimana mereka ini sungguh-sungguh menjadi manusia. Bukan dalam arti diberikan kondom. Mengapa? Karena kondom itu tidak akan menyembuhkan. Jadi memberikan kondom itu sebenarnya bukan tindakan menyelesaikan masalah, tetapi justru menambah masalah. Karena nanti dia mengatakan, oh kalau begitu saya bisa melakukan free sex. Justru gereja itu mengatakan, kenapa sih terjadi HIV misalnya, atau terjadi AIDS? Bisa jadi karena free sex. Tidak setia juga. Tidak setia, tanda itu kutip. ya, jajan sini, jajan sana misalnya kan. Maka inilah yang harusnya diberikan pemahaman kepada umat kita. Jadi gereja itu melihat yang holistik, tidak melihat parsial, tidak melihat sebagian itu. Justru kalau misalnya gereja memperbolehkan kondom itu, nah masalahnya semakin bertambah banyak gitu ya. Bukan justru semakin berkurang. Jadi permisif seolah-olah. Permisif. Nah, itulah yang dilihat oleh gereja. Maka gereja itu selalu mengatakan, marilah kita melihat para pasien ini sungguh-sungguh. Maka kan kalau di kepausan kan ada namanya apa namanya tuh badan kepausan atau semacam komisi kepausan itu ya, berkaitan dengan migran dan para pengungsi. Nah, salah satu tugas mereka itu adalah memperhatikan mereka yang kena HIV dan AIDS. Lalu bagaimana mereka dibawa ke rumah sakit misalnya, difasilitasi obat-obat mereka, dan juga bagaimana mereka diberikan pemahaman mengenai bahaya dari HIV ini sama AIDS ini. Jadi itu luar biasa. Jadi itu Son dan Nodia. Itu luar biasa gereja. Itu. Khawatir dibilang punya pemikiran kolot nggak? Nah, sebenarnya justru gereja maju. Majunya mengapa? Karena gereja itu tidak melihat masalah, tetapi hanya masalah sekejap. Tapi justru melihat masalah itu dengan global, global dan holistik dan panjang itu ya, ke depan itu ya. Justru gereja itu sangat maju harus secara berpikirnya. Nah, itu. Tapi ini kan memang yang berkembang di masyarakat nih dengan ada banyak tulisan. Saya juga pernah baca dan pernah kebetulan baca komentar Pastor Postinus dulu bahas ini di Bisik sempat ya, kalau nggak salah ya. Saya baca komentarnya itu ya. Banyak yang pedeson. Pastor saya enak nggak kawin nggak punya anak. Lah kita dan lain sebagainya. Maaf ya, sepedes itu ya Pastor ya. Nah ini masalahnya yang ketika aturan gereja ini juga memang ternyata kontradiktif dengan aturan dari negara. Yang mana ternyata 2 anak cukup. Ya kan ingat zaman itu San ya. 2 anak cukup. Lalu juga beberapa di negara berkembang zaman sekarang atau mungkin negara maju sudah mulai banyak tanda kutip gerakan-gerakan yang free child dan lain sebagainya. Begitu yang jelas sangat bertentangan dengan ajaran gereja Katolik gitu ya. Gimana sih cara gereja untuk mengatasi problematika ini? Karena ini yang berkembang di masyarakat selalu kontradiktif nih antara gereja dengan masyarakat pada umumnya, terutama umat gereja Katolik, biar mereka pun juga tetap nyaman beribadah dengan kita, Pastor. Nah, pertama mungkin pendekatan kita ya. Jadi pendekatan kita itu jangan lagi pendekatan menghakimi. Ya, tetapi pendekatan kita itu adalah pendekatan yang sporadis,
tetapi terstruktur ya dalam katekese ya seperti kita sekarang ini ya. Ya. Tetapi harus sering. Ya, sering kita lakukan entah itu di kelompok mana itu ya. Dan kita bersyukur karena ada KPP, kursus persiapan perkawinan. Ini kadang-kadang dibahas tema-tema tertentu berkaitan dengan kontrasepsi atau nanti bayi tabung itu tidak boleh itu ya. Atau apa dampak dari HIV itu ya, gonta-ganti pasangan, apa dampaknya itu yang semacam itu. Nah, itu yang mesti kita lakukan. Tapi begini loh, gereja itu tidak diam loh berkaitan dengan kontrasepsi ini. Ada terobosan-terobosan yang dilakukan oleh gereja. Saya ambil contoh. Dulu itu di kita itu ketika di Australia itu ditemukan satu KB alami. Namanya MOB, metode ovulasi Billings. Itu kan tahun 50-an. Terjadi di Australia. Akhirnya kan masuk di Indonesia. Dan siapa yang mempromosikan itu? Institusi gereja loh. Yang namanya Perdaki. Perdaki. Perdaki itu bagian kesehatan apalah gereja ya. Banyak suster di dalamnya dan para romo yang menjadi staf dan pengurusnya mempromosikan itu. Mengapa? Karena KB alami ini itu tidak mengintervensi siklus dari perempuan. Jadi kalau mau punya anak maka melakukan persetubuhan pada masa subur. Kalau tidak mau punya anak berarti melakukan persetubuhan jangan di masa subur. Di masa subur itu ya. Jadi justru ini menggunakan akal sehat orang. Ya. Jadi ada kontrol. Jadi jangan sampai kalau sudah menikah itu yang dipikirkan hanya seksnya saja. Atau alat-alat vitalnya saja yang dipikirkan. Gitu ya. Kan tidak begitu, kan begitu ya. Iya. Nah, lalu kan 76 cukup berhasil kita di Indonesia penggunaan si KB alami ini. Iya, MOB itu. Ya, itu gerakannya pada waktu itu luar biasa. Nah, di lingkungan umat Katolik ini populer berarti. Populer. Pada waktu itu ya, Pak. Jadi KB alami itu. Selain KB kalender ya, sistem kalender. Sistem penghitungan harian. Hitungan itu. Tapi itu kalau saya melihat itu kurang akurat, tidak seakurat MOB. Metode ovulasi Billings. Mengapa? Karena kalender itu kan siklus menstruasi wanita kan beda-beda. Berubah-ubah Berubah-ubah itu ya. Satu orang pun berubah-ubah. Jadi nanti dia pada hari ini dia bilang subur, rupanya lagi tidak subur. Atau kebalikannya. Atau kebalikannya itu. Lalu di Amerika misalnya berkembang yang namanya metode Crichton. Nah, itu lebih canggih lagi. Metode Crichton itu jadi lebih akurat. Mengapa? Karena ada sarana lain yang ditambahkan dari metode Billings. Sehingga tapi masih alami ranahnya. Masih alami. Karena kan nanti kan metodenya itu melihat kesuburan lendir itu ya. Tetapi memakai tisu supaya air itu diserap oleh tisu. Lalu tinggal lendirnya itu dan sungguh-sungguh dilihat kesuburan. Bisa dipelajari itu. Kalau mulur berarti masa subur. Jadi itu luar biasa gereja. Jadi berkembang. Di Amerika sekarang sudah mulai ada kelompok-kelompok itu yang mengembangkan yang namanya KB alami. Artinya kegiatan seksualitasnya bukan dipotong saat kegiatan senggamanya, tapi diatur. Iya. Kalaupun mungkin terjadi persenggamaan, itu potensi prokreasinya tidak setinggi di masa subur. Iya. Itu maksudnya KB alami yang disarankan. Walaupun kan kalau melakukan persetubuhan tetap saja terarah pada kelahiran anak. Tapi karena tidak subur, ya tidak terjadi. Tapi kan alami. Jadi kita tidak bukan mengintervensi. diputus oleh manusianya. Bukan. Sengaja. Jadi itu. Tapi kan diniatkan itu berarti Diniatkan Pastor. itu. Saya mau nanti senggamanya tanggal segini sampai segini karena lagi tidak subur. Nggak apa-apa tuh. Diniatin gitu nggak apa-apa tuh. Selama memang tujuan senggamaannya ya dilakukan, tidak diputus. Tidak diputus. Nah, seringkali kan umat gitu bertanya begini. Nah, siapa yang tahan Romo? Apa ada jadwal begitu? Aduh. Kalau begitu itu tidak punya komitmen berarti kan? Iya, atau mungkin ya bahasa kasarnya menurut saya animal instinct lah. Ya. Karena binatang itu kan ya tidak bisa punya akal pikiran mengatur, mengontrol. Ya. Harusnya manusia punya kemampuan itu. Punya kemampuan itu. Ya, ini harusnya. tapi terlepas dari istilah kebobolan ya. Udah di program. Ya, jadi juga itu. Nah, itu susah ngomong lah. Itu memang sudah kehendak Tuhan ya. Kayak teman saya juga pakai metode lendir itu ternyata kebobolan. Kebobolan juga. Memang sudah kehendak Tuhan itu, Pak. Tapi barangkali begini. Karena kalau memakai metode MOB tadi, metode ovulasi Billings, memang harus setia pada misalnya memang ada praktiknya dulu. Jadi disurvei dulu, ya diobservasi. Jadi misalnya ada papan lalu ditulis, pada tanggal ini subur. Berikutnya pada tanggal ini subur. Dilihat minimal misalnya 6 bulan.
Nah, kalau sebenarnya konsisten berarti pada tanggal inilah saya subur. Ya. Atau aman pada tanggal tuh berarti. Tapi harus diobservasi terus. Ya. Mana tahu kan siklus orang berbeda. Berubah-berubah. Iya. Apalagi juga memang orang dengan tingkat stres siklus berubahnya Ya, cepat. itu. Jadi seperti Sony ini kalau stres kan berubah ya. Coba kita Saya jadi werewolf. Cuman ini juga jadi bahan pertanyaan gitu, Pastor. Maaf nih, Pastor, banyak yang terutama pasangan muda nih belum ngerti. Ya. Saya banyak klien-klien saya yang menikah dan mereka memutuskan untuk nanti dulu deh punya anak, mau menunda. main dulu, menunda gitu ya. Ini antara memang satu ketidaktahuan, kedua memang susah ngomong di Indonesia ini dengan budaya ketimuran kita ini gitu ya, berbicara tentang seks dari masa kecil itu sudah sangat tabu zaman dulu ya. Mungkin akan berubah di generasi kita ya, Son. Bisa jadi. Bisa jadi nih Bisa akan jadi. berubah di generasi saya dan Sony. Tapi ketika berbicara kita berdua, tahu seks dari mana, Son? Teman lah. Ya, teman. Ya. Dan itu yang taunya sisi negatifnya dulu Negatifnya semua. dulu, betul. Ya. Sex education yang kita kenal pasti lingkungan pertemanan saat Betul. itu. Dan ternyata memang sepenting itu untuk kita bisa memupuk ke pendidikan seksual sejak dini ya, Pastor ya. Ini ya, yang saya khawatir gini mungkin Pastor ya, banyak memang tujuan. Nah, banyak pertanyaan nih kayaknya Bapak ya. Sabar ya, Pak. Bapak banyak pertanyaan nih kayaknya. Teman-teman zaman kita muda dulu, Hmm. ini kayaknya memang mempromosikan alat kontrasepsi itu memang pada akhirnya misinya itu adalah untuk kesehatan saja menurut saya itu. Termasuk peran pemerintah. Dulu sempat ada loh yang namanya kondom masuk kampus, nggak tahu pernah dengar apa Pernah. Jadi memang disediakan mesin karena negara punya kekhawatiran bahwa tingkat seks di luar nikah itu cukup tinggi yang menuju ke arah kelahiran anak di luar nikah gitu. Sebenarnya kan tujuannya mulia nih, Pastor. Tujuan gereja terlebih lagi itu udah fundamen aja. Nah, ada nggak pertimbangan? Saya nggak bilang kelonggaran ya, tapi ini tujuannya bagus kok. Negara mengatur toleransi. Ada nggak sih masuk ke ranah-ranah ya kita mengerti negara melakukan ini, tapi kita punya aturan juga. Menurut saya bukan kontradiktif ya, tapi abu-abunya. Ya ini in the middle gitu-gitu. Nah, gereja ini permisifnya sejauh apa sih untuk ya udah negara juga membuat aturan yang baik kok gitu. Nah, sebenarnya gereja itu punya ajaran yang menurut saya itu bagus loh. Jadi gereja itu begini, tidak hanya yang dilihat adalah tujuan yang baik, tetapi bagaimana caranya, apakah baik. Maka walaupun tujuan baik, kalau tidak dilakukan dengan cara yang baik, berarti tetap saja gereja tidak mendukung itu. Maka tadi seperti tadi memakai misalnya kondom, ya tujuannya apa? Supaya populasi manusia semakin sedikit, sehingga tidak memberatkan negara misalnya. Baik dong, tapi caranya kan salah, bertentangan dengan ajaran moral karena memakai kondom, kan begitu. Maka gereja menganjurkan apa yang caranya baik dan tujuannya baik, yaitu KB alami itu. Karena sebenarnya yang diminta dari kita adalah komitmen kita sebagai manusia, menggunakan akal sehat kita, menggunakan akal budi kita, kan begitu. Jadi jangan sampai kita ini tidak ada kontrol lagi. Gitu. Maka di dalam Humanae Vitae saya ingat itu ya, misalnya di dalam nomor 14 atau nomor 16 perlu juga suami dan istri itu berpantang berkala juga. Jadi tidak sepanjang hari seperti minum obat misalnya. Aduh. Gimana tuh geber. Kenapa harus begitu sih, San? Itu kan mesin Backsoundnya. bensin. Kalau diesel kan lama panasnya nih. Seminggu 2 kali. Ini kan Oh, ternyata ada ya tanda kutip ya, harus berpandang berkala ya. Nah, itu. Ini banyak sekali pasti yang kecelek nih, yang nonton hari ini banyak yang kecelek. Adus ya, saya udah adus selama ini teh, aduh, gimana atuh? Harus apa, Pastor, kalau yang udah terlalu ya, maksudnya udah baru menyadari ternyata oke, gereja tidak mendukung, tapi pemerintah menganjurkan. Satu, harus ikut aturan siapa. Yang kedua, kalau yang udah keburu kecelek nih, Pastor ya, tindakan tercepat yang dilakukan apa? Untuk mengakui kesalahan begitu. Kalau saya sih melihatnya begini, sebagai orang Katolik mestinya taat dong pada ajaran gereja. Tuh. Mengapa? Karena ada dalam hukum gereja ya. Saya ingat kanonnya misalnya 750 atau 752. Orang Katolik harus setia dan taat pada ajaran gereja. Yang terkandung di dalam magisterium gereja,
kitab suci dan tradisi suci dan juga ajaran moral. Itu harusnya orang Katolik ya itu setia pada ajaran itu. Tetapi begini, kalau sudah pernah melakukan, maka apa kata Yesus? Pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Dan jangan berbuat dosa lagi. Di sini kan ada perjuangan untuk bertobat. Ada enggak perjuangan pertobatan itu? Karena bagi saya, apa yang kita ulang-ulang itu sangat sulit kita hentikan. Kalau jatuh lagi, ya sulit sekali bangun. Tetapi kalau seandainya mau jatuh, tetapi harus tegap gitu ya, tidak mau melakukan itu, lalu jatuh lagi, mau berdiri lagi gitu ya. Nah itu nanti lama-lama bisa kok mengatasinya. Jadi itu. Atau ada umat yang ini nggak sih pastor datang ke pastor dan meminta toleransi untuk kondisi yang beda-beda nih. Ada mungkin alasan kesehatan, special case gitu ya. Alasan ekonomi yang secara pribadi mungkin mereka saya mau taat, saya tahu aturannya dan saya ingin menjalankan. Tapi anak udah 8 nih pastor. 8,5 lah. Kenapa setengah ini apa? Aduh, lagi jalan berarti on the way. Tapi ada minta toleransi karena kondisi tertentu yang mungkin buat mereka sangat memberatkan. Ada toleransi dari pihak gereja untuk hal-hal tertentu, kasus tertentu mungkin? Begini, kita itu tidak bisa memberikan celah kepada umat supaya bisa mereka permisif. Justru ini berbahaya. Ya berbahaya untuk umat kita. Karena nanti mereka akan mewartakan, pastor itu boleh kok. Dari mulut ke mulut akhirnya kan boleh dan boleh dan boleh. Jadi kita itu mesti bukan soal sekali lagi bukan memberatkan umat, bukan, karena kita jangan sampai memberatkan umat, tetapi justru membantu umat supaya menyadari apa yang seharusnya mereka lakukan. Iya, pakai caranya yang seperti apa? Itu. Jadi itu sebenarnya. Nah, tapi apakah sudah banyak pelatihannya dari gereja nih, pastor? Karena gini, ketika berbicara tentang KPP ataupun juga kanonik begitu ya, banyak pasangan yang mengikutinya hanya sekedar formalitas. Mohon maaf. Ya, jadi banyak yang keskip juga tuh pasti bagian itu, ya kan? Gimana pastor? Nah, justru itulah yang kita harus ungkapkan juga kepada umat kita. Jangan sampai mengikuti kursus persiapan perkawinan itu hanya sambil lalu atau formalitas. Jangan, karena itu kemurahan gereja loh. Itu memberikan itu. Kalau bayar mahal tuh. Itu harusnya kita sungguh-sungguh menerima itu ya. Dan sebenarnya di dalam hukum gereja itu selalu dianjurkan supaya masing-masing umat itu setia mengikuti katekese untuk mendalami ajaran gereja. Saya waktu saya tinggal di Italia itu, saya itu kagum kepada orang Italia. Saya kagum loh. Mengapa? Karena misalnya dokumen gereja keluar, mereka sudah baca itu. Udah tahu, udah tahu. Rajin nemolare. Sebenarnya bukan rajin, Son. Kita yang nggak pernah ada pengumuman tentang hukum gereja. Mungkin kurang kali, pastor. Bukan kita karena soundingnya nih kurang nih. Bukan cuma rajin aja. Italia kan dekat Vatikan. Wah, dekat paus. Baca bro, baca. Demografi. Besok keluar di ulangan. Besok keluar, baca. Tapi ya sih, pastor, kalau aturan-aturan gini kenapa jarang muncul di gereja ya? Misalkan di pengumuman gereja kayak gitu aturan baru. Atau karena sifat aturannya seksualitas cukup tabu disuarakan. Saya rasa sebenarnya gereja itu sangat terbuka. Misalnya dokumen-dokumen gereja itu kan sudah di-upload di situs resmi gereja Vatikan misalnya. Kalau kita di Indonesia di KWI, Dokpen misalnya, bisa diakses. Bahkan beberapa dokumen gereja itu bisa di-download gratis loh. Itulah memang kemampuan literasi kita aja belum kesana sepertinya. Berarti kalau ada yang mau lihat aturan gereja di KWI. .org atau misalnya biasanya tulis judul bukunya, lalu nanti cari Dokpen ya, tambahkan Dokpen itu ya, keluar kok semua. Artinya bisa ini accessible. Bisa. Gimana kita punya niatnya aja ngakses ya. Bahkan hukum gereja itu sama katekismus gereja Katolik sudah ada kok di situs digitalnya. Sudah ada. Jadi kita misalnya ketik, udah keluar semua. Sibuknya MC lagi kita. Aduh. Itu. Maaf nih Pasur, kayaknya mending kita nelfon Pasur aja deh. Langsung tanya ke poin-poin jadwal bentrok sama kuota lagi jelek-jelek. Itu. Ini pengen nanya ini dikit tentang nyambung sama masalah tadi siklus nih ya. Kalau lagi kan tadi ada yang bilang lagi pengen mana bisa tahan, Pastor katanya. Maaf nih, ketika kan udah suami istri, ketika dibantu oleh istri atau oleh suaminya,
sah nggak sih gitu? Kegiatan Maksudnya, tapi seksual. tidak senggama, tidak Ya. berhubungan seksual. Maksudnya di dunia seksual, makanya kita minta Bapak Ibu umat yang lagi nonton pendampingan kepada putra-putri oral seks. Ya. Contohnya mungkin oral seks, kemudian Onani, masturbasi. ya, Itu kan kegiatan seksual tuh banyak rupanya. Tidak semua menuju ke arah persenggamaan bersama sebagai pasangan. Salah satu mungkin yang maksud Nodi adalah itu ada oral seks dibantu pasangan. Itu masuk kategori ranah yang dilarang oleh gereja Katolik. Nah, sebenarnya begini, kegiatan kan nambah ini kan udah sah nih pastor nih. Kegiatan bingung. Agak gerah nih studio hari ini. Aduh. Padahal AC-nya baru dibersihin. jadi Kok bau sabun ini? jadi aktivitas seksual itu Ya. bukan kegiatan seksual ya. Ya, aktivitas. Oke. Aktivitas seksual itu sebenarnya bukan semata-mata sifatnya rekreatif. Bukan, tetapi sifatnya adalah prokreatif kan begitu. Iya. Maka lihat di dalam katekismus Gereja Katolik misalnya dikatakan bahwa masturbasi itu bertentangan dengan ajaran moral. Mengapa? Iya, karena berarti dia hanya demi kepuasan dirinya sendiri. Itu bukan bentuk dari penyerahan diri seseorang, bukan, tapi demi kepuasan. Dan apa yang dikatakan oleh Yohanes Paulus II di dalam Evangelium Vitae misalnya nomor 23 itu dia mengatakan sekarang itu kita sangat menyesali bahwa banyak orang akhirnya memanfaatkan seksualitas demi kepuasan dirinya semata. Ini bentuk hedonisme yang lain. Hedonisme. Ya, kan itu kan. Jadi hedonisme itu tidak hanya dipandang dari segi makanan, dari segi jalan-jalan, minuman itu, tetapi juga dalam seksualitas. Akhirnya orang hanya membutuhkan kesenangan. Dan kalau dia senang sudah. Tapi kalau tidak senang ya sudah. Egois itu. Maka berkembang berikutnya seperti yang disinggung oleh Paus Fransiskus, akhirnya apa? Terpelihara yang namanya throw away culture. Kalau saya tidak suka dengan kamu, I throw away. Lempar itu. Udah, saya buang. Memilih yang paling buat menyenangkan dirinya saja. Yang menyenangkan dirinya. Nah itu akibat-akibat dari hedonisme yang terselubung tadi itu. Tadi itu masturbasi, apakah mungkin mengarah ke sana? Sudah pasti, karena masturbasi itu semata-mata bentuk kesenangan dirinya. Walaupun suami istri, Pastor. Nah, justru kalau suami dan istri melakukan persenggama itu harusnya itu terarah pada prokreasi. Jadi kan tidak terarah. Balik lagi, kan? awalnya prokreasi. Iya, kan? Jadi seksualitas tidak diarahkan pada prokreasi, tapi seksualitas diarahkan pada kesenangan, rekreasi tadi. Tapi kan ada halangan nih Pastor, misalkan untuk yang udah nggak tahan banget ya, nggak tahan banget. Tapi pasangan lagi halangan. Nah ini gimana nih Pastor? Nah justru itu tadi bahwa berpantang berpuasa tadi yang diajarkan oleh gereja itu jangan sampai ini loh itu kan ada dalam kitab suci kan nasihat Injil. Nasihat Injil itu kan kemurnian, kemiskinan itu ya. Apa aja apa enggak? Ya kan? Aduh. Ketaatan kan begitu ya, ketaatan. Nah, kemurnian. Jadi jangan sampai kemurnian itu seolah-olah yang dilakukan oleh para imam atau para suster. Tidak. Suami dan istri pun dipanggil. Iya, dipanggil untuk ada saatnya justru berpantang supaya bisa tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan moral gereja. Kan begitu. Jadi apapun alasannya itu tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Mengapa? Karena justru tadi itu. Kalau sini dibenarkan, kita masuk pada permisifme dong. Permisif. Prinsip dasarnya adalah aktivitas seksualitas suami istri di harus gereja Katolik. Di gereja Katolik ditujukan kepada prokreasi. Prokreasi dan penyerahan diri secara total. Ya, ungkapan cinta kan sebenarnya itu. Nah, ini kalau ngobrolin awalnya kontrasepsi bisa mundur ke free sex, masturbasi, bisa maju juga ke yang namanya tadi sempat disinggung sama Pastor ya, bayi tabung nih. Prokreasi itu berarti yang dalam pengertian gereja Katolik adalah yang terjadi secara alami saat sel sperma ketemu itu kan ovum, ya. Harus ada horenya. Ovum. Aku menang. Nih, kamu kalah. Berarti harus sial ban aku kempes. Aku kena lampu merah, Bro. Ada kereta lewat. Berarti yang sel sperma dengan sel telur ini bertemu secara alami, berbuah menjadi embrio janin sampai akhirnya menjadi manusia baru. Itu yang dikehendaki. Itu prinsip dasar. Tapi sekarang untuk alasan kesehatan, latar belakang kesehatan, dikenal yang namanya istilah bayi tabung dan segala macam.
kembali lagi prinsip dasarnya gereja Katolik punya pandangan apa untuk hal-hal di luar prokreasi alami ini, Pastor? Ya. Nah, misalnya seperti bayi tabung tadi. Kita harus bisa melihat loh, gereja itu luar biasa. Mengapa? Gereja itu punya orang-orang di bidang kesehatan juga. Jadi artinya ketika mereka memberikan penilaian moral berkaitan dengan bayi tabung ini, maka mereka tidak semata-mata bersuara, tetapi ada ahli di bidang kesehatan dan di bidang ahli reproduksi. Mereka punya itu ya, sehingga nanti mereka melakukan penilaian moral dan melibatkan ahli-ahli tadi itu. Nah, di dalam gereja begini, dalam gereja sebelum kita membahasnya, maka perlu umat kita itu juga membaca dasar dari ajaran gereja, karena menurut saya itu bagus sekali. Salah satu dokumen yang bagus adalah, ada dua lah dokumen yang bagus ya, Donum Vitae, ya, Donum Vitae, ya, namanya itu berarti anugerah kehidupan. Dikeluarkan 1987. Itu bagus sekali, berkaitan sungguh-sungguh dibahas berkaitan dengan bayi tabung. Lalu yang kedua, dokumen yang kedua adalah Dignitas Personae. Ya, berarti martabat pribadi manusia. Dikeluarkan 2008, baru dong. Baru ya. Terhitung baru ya, ya terhitung baru. Ya. Dan itu juga dibahas berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan biomedis yang aktual, bayi tabung, lalu kontrasepsi dan macam-macam itu ya, cloning itu ya, macam-macam itu ya, itu ya, di situ. Belum bahas AI ini ya? Ya, itu luar biasa loh. Nih. Ya, luar biasa loh. Nah, bagi gereja itu dibahas dalam Donum Vitae dan Dignitas Personae, ada dua jenis bayi tabung. Namanya fertilisasi in vitro, heterolog. Heterolog. Nah, heterolog itu berarti benih diambil bukan hanya dari suami dan istri, tetapi dari donor, dari orang lain. Oh, siapapun itu berarti siapapun. Sumbernya. Nah, kita sudah tahu kan mengapa bertentangan dengan ajaran gereja ini. Bukan suami istri. Berarti tidak monogami lagi kan? Tidak monogami. Benar kan? Iya. Tidak unitas. Iya. Tetapi sudah poligami karena mengambil dari donor sperma orang lain misalnya, dari pasangannya. Yang bukan pasangannya. Itu. Lalu yang kedua, kita sudah tahu bahwa bayi tabung itu sperma dengan ovum itu dipertemukan di luar tubuh manusia kan, begitu. Rahim ya. Setelah jadi embrio, bisa tadi terjadi yang namanya pemilihan embrio di situ dong. Ya kan? Yang tidak baik bisa jadi dibekukan, bisa jadi dibuang, dimusnahkan. Apa yang terjadi di situ? Berarti abortif. Aborsi. Kan begitu kan? Hanya memilih yang jadi di luar itu ya, dibekukan atau dibuang. Tindakan itulah yang tidak disetujui oleh Tidak disetujui. Maka membekukan pun berarti sudah tidak menghargai pribadi manusia. Ya, dignity of person. Ya, atau human dignity. Tidak lagi. Itu kan tidak menghargai itu lagi, tidak respect pada human dignity itu ya. Nah, ini yang dilihat oleh gereja. Jadi gereja itu seperti tadi, gereja itu luar biasa melihatnya holistik. Jadi tidak semata-mata bayi tabungnya dilarang, titik. Enggak, gereja punya alasan gitu ya, yang luar biasa itu ya. Jadi itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah namanya fertilisasi in vitro homolog. Ya, homolog itu berarti ovum dan sperma dari pasangan suami dan istri. Nah, mengapa gereja tetap menolak ini? Karena sekali lagi, nah ini kan bagaimana cara pengambilan sperma misalnya? Macam-macam kan? Masturbasi. Ada masturbasinya. Betul. Ya. Atau diambil pakai suntik. Ya kan? Atau juga ada juga yang bersegama dulu dengan istrinya, tapi nanti ditarik lalu baru dikeluarkan di luar. Coitus interruptus dong. Bertentangan dengan Kejadian 38 ayat 1 sampai 10 tadi. Jadi gereja itu melihatnya sekali lagi sangat holistik. Dan ya memang seperti tadi, itu juga dibuahkan di luar. Jadi kalau kita melihat akhirnya apa? Manusia berlaku seperti Allah. Playing God. Ini yang dihindari oleh gereja sebenarnya. Jadi anak itu bukan lagi donum vitae, bukan lagi anugerah Allah, tetapi justru karya manusia atau intervensi manusia. Playing God itu. Ya, itu playing God. Itu luar biasa. Konsep yang itu mengerikan sih. Ya, itu. Jadi gereja itu memperbolehkan penggunaan alat-alat artifisial kalau seandainya itu digunakan untuk terapi. Misalnya terapi misalnya, digunakan alat itu untuk membuat subur perempuan misalnya. Kalau itu terapi, tetapi bukan untuk merekayasa atau memanipulasi. Kan fertilisasi in vitro itu atau bayi tabung itu kan
sudah intervensi kan, sudah juga manipulasi, sudah Ada peranan manusia dengan ada kesengajaan. ada sisi abortifnya juga di sana. Nah, ini yang dilihat oleh gereja. Oh. Jadi sangat kompleks ya. Kompleks. Kompleks. Karena Nah, itu. ini kalau orang memahaminya cuma sepotong, Itu gagal paham nih. gagal paham. Dan bisa jadi antipati ke Betul. aturan gereja Betul. karena merasa oh ini tidak memberi solusi nih, Tidak hanya memberi bisa solusi. menghakimi. Padahal saya dituntut sama orang tua saya untuk punya keturunan. Maaf nih, Benar. seringkali begitu kan. Betul. Ini hal yang banyak faktornya nih, budaya. Betul. Budaya tertentu, saya sebagai orang Batak, mungkin Pastor juga cukup Ya, memahami Ya. bahwa yang namanya faktor anak di lingkungan budaya Batak juga punya nilai yang sangat luar biasa. Makanya ada tuntutan untuk pasangan suami istri mempunyai anak. Mungkin beberapa budaya lain pun punya hal yang sama. Beberapa pasangan mungkin melihat itu sebagai beban, harus punya. Mereka sudah berusaha secara alami. Ya oke, untuk memenuhi kebutuhan budaya orang tua, akhirnya ya saya akan mengambil langkah ini. Toh tujuannya membahagiakan orang tua atau memenuhi budaya tertentu. Itu jadi solusi atau lebih baik dihindari, Pastor? Justru di situ berarti perkawinan dipahami sebagai hak semata-mata. Perkawinan tidak dipahami sebagai panggilan akhirnya. Kalau seseorang memahami perkawinan sebagai hak semata, maka dia akan menuntut. Bahkan dia tidak lagi berpedoman atau berpatokan pada kehendak Allah, tapi yang menjadi patokan adalah kehendaknya. Saya mau kok anak itu menjadi hak saya, bukan lagi anugerah Allah. Sedangkan kalau seseorang memahami perkawinan sebagai panggilan, maka siapa yang memanggil? Itu Allah sendiri. Maka kalau kita melihat, bagi kita perkawinan itu sakramen. Apa itu sakramen? Tanda dan sarana keselamatan Allah bagi manusia. Jadi melalui perkawinan itu, nah suami dan istri itu ya semakin dikuduskan dan memperoleh keselamatan. Bukan sebaliknya. Tetapi kalau memahami perkawinan sebagai hak semata, nah itu tadi yang terjadi. Itu egonya. Berarti kalau contoh yang umat-umat yang sampai sekarang belum dikaruniai putra atau putri nih atau keturunan, padahal pengen banget nih, ya memang Tuhan belum menganugerahkannya, atau Tuhan belum mengizinkan, atau gimana? Atau justru Tuhan itu memakai suami dan istri itu untuk yang lebih besar. Bukan Misalnya, semata hanya untuk jadi orang tua. Bukan. Misalnya di dalam ajaran gereja Humanae Vitae misalnya, atau Dignitas Personae atau Donum Vitae itu sudah ditegaskan di sana, atau Katekismus Gereja Katolik, bahwa kalau ada orang tua yang memang dari sononya secara alami tidak dianugerahkan anak, maka mereka dipanggil untuk misalnya berlaku sebagai orang tua bagi anak orang lain misalnya. Orang tua asuh maksudnya. Orang tua asuh. Adopsi misalnya. Itu boleh di gereja Katolik? Boleh. Itu boleh. Justru itu panggilan itu sangat berharga. Mengapa? Karena mereka berusaha mencintai seseorang yang bukan dari buah hatinya. Kan Tapi itu. dia meneruskan cinta Allahnya kepada anak-anak ini. Nah itu bagi kita. Ini itu. walaupun memang adopsi ini ini kompleks juga ya. Kita Kompleks tidak lagi bisa. gitu. Betul. Mau kita bilang boleh, tidak sesimpel itu. Mau bilang cintanya harus sama kayak ke anak kandung, tidak sesimpel itu. Tapi itu bisa jadi salah satu solusi. Dan gereja Katolik mengakomodir kebutuhan itu, diperbolehkan. Itu. Ada syaratnya nggak sih, Pastor, untuk bisa pada akhirnya kalau ternyata di ujung obrolan ini dikasih solusi nih, salah satunya adalah boleh kok mengadopsi. Ada syarat apa untuk pasangan orang tua Katolik yang ingin mengadopsi? Tentu saja bahwa bayi yang diadopsi itu harus bayi atau boleh ketika dewasa? Umumnya bayi supaya pendidikannya baik ya. Dari awalnya dia sudah terbiasa juga dengan lingkungan Umur ini. Kita nggak boleh. Iya, aku sama Sony pengen dong diadopsi. Kalau itu mah bukan diadopsi lagi. Ya pakai pengusaha kaya gitu loh. Nah itu loh, yang uangnya nggak ada seri. Jangan kita sebut ya istilahnya ya. Jangan. Pokoknya konglomerat. Iya, yang tebel lah. Mau dong diangkat nih. Yang kolektornya banyak. Ada bayi disarankan. Bayi disarankan juga yang 5 tahun ke atas juga oke lah. Tetapi mungkin juga dari segi aturan-aturan negara itu dibereskan.
administrasinya. Administrasi negara. Oke. Jangan sampai justru terjadi penculikan gitu. Aduh bahaya. Ya jadi memang ini anak yang memang sudah misalkan ya, sudah terdata dengan baik gitu ada di panti asuhan mana yang memang yang tahu-tahu ke mall. Lucu nih. Bahaya. Itu anak siapa tuh? Anak siapa Lucu tuh? nih. Berapaan, Bu? Yang itu anak siapa tuh? Itu anaknya Om Narna. Lucu tuh. Jadi Pastor, ini ngobrolin tadi teknologi ya, bayi tabung sudah, ternyata ada solusi. Bisa kalau misalkan memang belum dikaruniai anak, bisa bayi tabung gitu ya. Lalu ada lagi yang lain nih namanya apa? Kalau nggak salah tuh ada inseminasi. Inseminasi buatan. Penanaman benih kalau nggak salah begitu. Jadi ada beberapa kasus gitu kalau yang saya dengar dari teman-teman yang mungkin juga sudah pernah melakukan. Jadi katanya si saluran untuk menuju ke ovumnya itu kurang terbuka. Jadi dibantu untuk memasukkan sel spermanya ke sana. Tetap dilarang juga. Kan itu kan inseminasi itu kan salah satu teknik Inseminasi. dari bayi tabung tadi itu. Kalau seandainya misalnya ya ini contoh dibuahkan dia kan di luar. Ovum dan sperma itu. Setelah jadi embrio itu kan setelah jadi embrio lalu dimasukkan tuh. Itu ada yang cara apa namanya itu bisa dimasukkan pakai suntik, tetapi juga bisa begini. Jadi sperma dan ovum itu bisa dimasukkan di dalam rahim dari istri misalnya itu kan itu supaya bisa dibuahkan di dalam. Tapi tetap saja kan bahwa ada proses interupsi tadi itu. Nah, itu yang nanggung jadi, tuh ya. Jadi awalnya. bukan sebagai ungkapan dari suami dan istri. Sebenarnya ada yang sangat bagus istilah gereja. Jadi istilah gereja itu begini, dalam kanon 1061 ya. Perbuatan atau aktivitas seksual itu harus dilakukan dengan secara manusiawi. Istilah bahasa Latinnya adalah in modo humano, dengan cara manusiawi. Nah, cara manusiawi itu apa? Alami, terjadi persenggama. Jadi tidak diinterupsi, tidak ada yang namanya coitus interruptus atau dibuang keluar spermanya. Itu tidak terjadi demikian. Tetapi terjadi dengan sebagai ungkapan penyerahan diri suami dan istri ketika terjadi persetubuhan itu. Nah, itu. Tapi ini kan jawaban ini akan sangat bertentangan dengan ilmu kedokteran ataupun juga ilmu yang pendidikan yang ada ya. Dan juga kalau kita lihat di banyak nih Son, dokter ataupun suster yang beragama Katolik. Kalau dia ternyata punya profesi sebagai dokter kandungan, dia akan bingung setengah mati, Pastor. Lalu yang kedua, ketika misalkan dia seorang suster, tapi dia membantu proses pemasangan IUD misalkan, dan dia tahu aturan ini, itu pun juga akan sangat dilema, Pastor. Ada pesan untuk teman-teman di dunia medis nih barangkali? Nah, begini, tentu saja tenaga medis kita sebenarnya kan mereka bernaung di bawah institusi dong. Nah, maka saran kita kepada institusi, buatlah misalnya kesepakatan bersama-sama seperti apa sih aturan yang berpatokan pada etika medis Katolik di dalam rumah sakit itu. Umumnya ya. Rumah sakit Katolik itu taat pada etiket atau etika Katolik. Ya, tunduk mereka. Bahkan mereka nanti secara bertahap itu atau rutin mereka mengadakan untuk katekesi berkaitan dengan moral gereja, lalu biomedik seperti apa itu ya. Lalu kalau berhadapan dengan misalnya ada pasien yang HIV, lalu bagaimana mencegahnya itu ya. Kalau misalnya suami dan istri itu salah satu misalnya belum kena HIV, tapi ini sudah kena, bagaimana caranya kan begitu? Apa yang ditempuh? Atau misalnya seorang ibu sedang hamil, lalu di dalam rahimnya ada kanker misalnya, bagaimana yang dilakukan? Atau penggunaan kontrasepsi seperti apa di rumah sakit itu ya. Jadi ada hal-hal yang harus diatur bersama-sama. Jadi jangan pribadi ke pribadi. Kasihan dong mereka. Karena kalau seandainya pribadi ke pribadi. Jadi kalau mereka bernaung di suatu institusi, nah mestinya institusi inilah yang harus mengatur itu. Syukur-syukur kalau institusinya Katolik. Kalau bukan Katolik ini yang PR lagi. Ya, dibahas terpisah pasti ini. Kalau sejauh ini sendiri, Pastor, tindakan gereja untuk membuka obrolan atau relasi dengan institusi yang lebih general nih secara umum, itu ada nggak sih sebenarnya? Sebenarnya ada. Makanya setiap rumah sakit itu ada komisi etik. Ada komisi etik. Nah, komisi etik ini nanti yang misalnya mendatangkan siapa misalnya ahli dari mana itu ya untuk membicarakan
topik tertentu berkaitan dengan etika biomedis misalnya. Nah itu yang sangat perlu. Nah ini cara-cara juga yang bisa dilakukan supaya bisa terhubung dengan institusi lain. Ya. Nah itu. Dan ternyata memang sudah ditanggulangi dulu nih sebelumnya oleh pihak gereja nih ya. Jangan sampai nanti jadi dilema antara memang kerjaan dan agama. Karena di satu sisi gereja memang punya tanggung jawab untuk menyampaikan ini kepada siapapun. Perihal nanti pas saat eksekusinya seperti apa kan akan kompleks sekali nih Pak Surya. Dan Pastor menyarankan apa nih buat orang-orang yang sepertinya obrolan kita hari ini pun mungkin belum memuaskan banyak orang. Belum. Pasti. Belum. Ini kita bicara soal prinsip dasar. Sebelum kita bicara toleran, permisif, prinsip dasarnya sudah kita sampaikan nih. Tapi kita nggak tahu kondisi masing-masing yang mungkin sedang punya pergumulan apa gitu. Gereja membuka diri untuk menerima segala cerita, saran untuk hal seperti ini, Pastor. Atau konsultasi lah gitu. Bisa datang kemana nih, Pastor? Nah sebenarnya kan di paroki itu memang semestinya para pastor paroki mendampingi umat yang punya pertanyaan seperti ini. Biro-biro konseling keluarga juga harusnya menyediakan tempat itu atau semacam biro supaya ada umat, kalau ada umat yang bertanya berkaitan dengan itu ada jawaban. Ya daripada nyari sendiri jawabannya. Nyari sendiri. Tapi begini loh, kita bersyukur bahwa gereja itu memiliki yang namanya moral. Karena moral ini yang bisa mengontrol tindakan manusia. Karena sering sekali teknologi ini itu bisa diciptakan oleh manusia, tetapi nanti kalau tidak ada yang mengontrol, bisa berbalik dia mengontrol manusia. Bisa dia memakan manusia. Sehingga dia tidak memiliki lagi batas apapun. Maka teknologi apapun atau kecanggihan apapun dari hasil karya manusia ini memang harus ada sisi yang bisa mengontrol ini. Nah, salah satunya adalah moralitas itu ya. Nah, itu kita bisa menerima itu dari gereja. Nah, itu. Aduh, seru nih. Berangkatnya dari alat kontrasepsi tadi ya. Sampai ke bayi tabung itu. Kenapa jadi agak berat ini? Ini siapa tahu nanti yang datang ke komisi ternyata anak-anak muda. Ya bagus, artinya punya ilmunya sejak dini. Iya betul. Dan mungkin nanti kalau sampai ada biro konseling untuk masalah-masalah seperti ini, Pastor Postinus mau mengapalai barangkali. Iya, dan kita anggotanya. Iya, kita yang bertanya paling depan. Ini ketua komisi keluarga itu Pastor Mardi. Iya betul. Benar ya. Pastor Sumardi yang kemarin ngobrol di kita juga nih. Bisa datang. Saya seksi konsumsi aja. Saya tergantung komisinya berapa. Pastor, ini kalau berbicara tentang ini lagi nih, yang sudah terlanjur melakukan bayi tabung, anaknya sudah lahir ke dunia, dibaptis Katolik boleh? Nah ini nih. Nah, ini kalau udah ini nih dengerin. Jadi sekali lagi gereja itu bukan semata-mata menghakimi, tapi gereja itu menunjukkan mana yang benar, mana yang salah. Ketika seseorang melakukan kesalahan, apa yang harus dilakukan oleh gereja? Dia harus berbelas kasih. Maka yang diminta dari orang yang sudah melakukan itulah pertobatan. Dia tidak melakukan lagi. Bayi yang sudah lahir juga diminta dicintai oleh orang tuanya. Betul. Dan gereja juga mencintai itu. Maka jangan sampai anak ini yang tidak bersalah lalu kita hakimi dengan misalnya kita tidak membaptis dia. Enggak, justru gereja harus bisa menerima itu dan dia harus bisa menerima cinta gereja dan cinta orang tua. Maka harus dicintai. Nah ini sekali lagi gereja kita itu gereja yang penuh belas kasih itu ya. Maka Paus Francis itu selalu mengatakan, mari gereja itu seperti orang Samaria yang baik hati. Jangan pandang bulu ya gitu. Jangan pandang bulu. Jadi jangan hanya karena dia melakukan ini dulu lalu kita banyak judgement. Judgement. Akhirnya apa, nanti kita tidak sadar kita juga memiliki yang namanya throwaway culture. Gua nggak cocok nih sama kita. Lempar. Maka Paus Francis mengatakan gereja itu bukan hanya tempat bagi orang suci, santo santa, tetapi bagi mereka juga yang mau bertobat. Ya. Nah kalau kasus tadi yang pengakuan dosa orang tuanya atau si anak? Orang tuanya dong. Ya anaknya kagak berdosa. Tidak usah. Tidak tahu menahu malah. Orang tua. Justru anaknya itu juga dibaptis dan dididik secara Katolik. Itu. Kan kalau anaknya di bawah nanti nanya, mama aku lahir dari robot. Itu. Ini jadi ingat ada satu cerita ya, mungkin buat kesimpulan juga, ini cerita saya lihat di sosial media beberapa saat yang lalu ya, ada kondisinya di sebuah misa atau sebuah kebaktian gitu ya. Ada seorang pria sedang ikut beribadat, terus dia
menjatuhkan sesuatu jadi berisik, Hmm. krompiang gitu atau apapun itu. Kemudian dia ditegur oleh pemimpin umat atau bahkan oleh Pastor, majelis. majelis. Oh jangan berisik kalau lagi gereja gitu. Karena teguran itu akhirnya orang tersebut jadi malas ke gereja. Sakit hati. Ini berbeda dengan saat orang datang ke tempat hiburan. Ya. Dia Welcome. dia memecahkan gelas malah nggak apa-apa, Nggak Bapak, nggak apa-apa. Ya. Dibersihkan. Ya. Akhirnya dia nyaman. Hmm. Dia datanya ke tempat hiburan dan Ya. gereja harus menjadi pihak yang tetap membuat orang welcome. Dan itu sebenarnya tindakan Yesus ya. Justru orang Farisi menolak Yesus. Mengapa? Karena dia mau mendekati orang berdosa. Ya, dan yang bahkan kusta sekalipun dihina sama semua orang dia deketin. Dan justru dengan pertemuan yang penuh belas kasihan itu orang bertobat. Zakheus misalnya, turun Zakheus, hari ini saya mau datang ke rumahmu. Pertemuan itu berbalik arah Zakheus kan, dan mengatakan hari ini pun saya akan mengembalikan. Berapa kali lipat? 70. Ya, 4 kali lipat yang sudah dari yang sudah saya ambil itu ya. Iya. Jadi justru bukan hanya dia bertobat, tetapi dia mengembalikan apa yang sudah dia ambil. Ini kan luar biasa. Dan mengapa? Karena Yesus mau bertemu dengan mereka. Ya, dan mau berdamai tanda kutip begitu ya. Dan memberikan cinta, belas kasih. Jadi gereja juga ya seperti itu yang diharapkan dari kita. Berarti kita pun juga umatnya harus belajar juga untuk tidak memberikan judge. Ya, begitu. Seringkali juga umat kita itu kalau ada masalah mereka lalu sudah mengejudge gereja dulu kan. Oh gereja sulit begini Oke itu ya. Tapi datang dulu lah. Ngobrol dulu baik-baik lah gitu ya. Ya itu. Jadi itu sih. Jadi intinya bahasanya walaupun berangkat dari alat kontrasepsi ini bisa mengantar kita ke obrolan bahwa karena kita cukup paham bahwa yang kita bahas hari ini bisa menimbulkan reaksi yang berbeda dari umat. Apalagi hal ini mungkin praktiknya sudah berlangsung sekian lama, ada yang sudah tahu tetap melakukan, ada yang baru tahu, tiba-tiba asam lambung kan, naik loh asam lambungnya loh. Tapi setelah itu pengen ada satu langkah yang membuat tenang ya salah satunya itu ya gereja mengakomodir kebutuhan itu ya. Betul, asalkan mau bertobat dan tidak berbuat dosa lagi. Terima kasih Pastor sudah membawa 2 buku ini hari ini. Walaupun nggak dibuka. Nggak dibuka. Udah hafal. Sudah hafal. Ini kertas juga berapa lembar nggak dibuka? Udah hafal masalahnya. Udah hafal juga. Tapi yang pastinya umat sekalian ini kita ada episode seperti ini hanya kepentingannya adalah edukasi seperti itu dan juga kita share ilmu, bukan untuk menjatuhkan ataupun juga menyudutkan pihak tertentu ya. Kalau ada yang kurang jelas ya umat lebih bagus bertanya. Betul. Daripada juga memberikan komentar yang negatif atau reaktif. Boleh kalau melanjutkan di kolom komentar tapi lakukan dengan bijak. Kalau masih penasaran ngobrol. Iya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan Rumah Noni hari ini dan kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Bye bye.